ini ya. Jadi saya ingatnya ini ya, kita bahas di sini, kita ulang lagi gitu aja ya dari awal. Nanti karena nanti diterbitkan pada sebesar nilai nominal, kemudian kalau diterbitkan ada diskonto atau premi. Baik, kita mulai. Saya kamera sama matikan aja dulu ya, biar ini sinyalnya stabil. Saya ulangi sekali lagi. Jadi obligasi yang kita bahas di sebelumnya itu contoh-contohnya adalah penerbitan obligasi itu pas tanggal pembayaran bunga. Padahal dalam prakteknya itu penerbitan obligasi bisa di tanggal mana saja gitu ya, di sepanjang tahun gitu ya. Sehingga bisa saja obligasi itu diterbitkan di antara tanggal bunga. Jadi kalau ada seperti itu ya, ini saya ulangi kembali. Nanti investor harus membayar ya kepada penerbit obligasi selain harga penerbitan yang diukur sebesar present value expected future cash flow-nya ditambah juga dengan dihitung ya dari tanggal pembayaran terakhir sampai dengan tanggal penerbitan. Sehingga nanti penerbit obligasi akan menerima kas ya terdiri dari dua, dari harga penerbitan ya yang dihitung dari present value expected future cash flow-nya ditambah dengan bunga akrual sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan. Nah, sehingga nanti pada saat pembayaran bunga itu nanti biaya bunga yang diakui oleh perusahaan itu benar-benar sejumlah ya nilai yang dimulai dari tanggal penerbitan sampai dengan tanggal pembayaran bunga. Nanti bunga yang diterima ya dari bunga akrual oleh pemegang obligasi ini ataupun investor ini nanti bisa dicatat di kredit biaya bunga atau dengan menggunakan rekening yang lain, misalnya utang bunga. Tapi untuk utang bunga itu jarang digunakan karena ini nanti untuk menunjukkan mutasi supaya terlihat ini loh sebetulnya pengakuan biaya bunganya dimulai dari tanggal penerbitan sampai dengan tanggal pembayaran bunga ya untuk periode tertentu ya. Terutama pembayaran bunga yang pertama, nanti kalau pembayaran bunga yang periode berikutnya caranya sama. Yang menjadi masalah itu nanti kalau misalnya berkaitan dengan pembayaran bunga di tahun yang pertama ya, dan pengakuan biaya bunga di tahun yang pertama. Sehingga nanti pada saat pembayaran bunga di pembayaran bunga tahun pertama itu nanti kas yang dikeluarkan itu sesuai dengan janji yang dalam tanda kutip ya, janji yang yang tercantum dalam sertifikat obligasi ya. Kas yang dikeluarkan sama, tetapi pengakuan biayanya itu nanti yang diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan itu diakui sejak tanggal penerbitan sampai dengan nanti tanggal pembayaran untuk yang pembayaran pertama ya, terutama yang pembayaran pertama atau di periode pertama tergantung nanti ini ya periode pelaporannya ya. Nanti kita lihat ya contohnya di sini ya. Maaf kemarin tanggalnya masih ini sudah saya ganti semua, jadi nanti kalau share sudah ini, jadi diasumsikan ini Evermaster menerbitkan ya obligasi jangka waktu 5 tahun tertanggal 1 Januari 2022, tanggal 1 Mei 2022 diterbitkan sebesar nilai nominal. Jadi kalau ada seperti itu berarti dicatat nih ya, kas utang obligasi 100.000. Oke ya, ini contoh perusahaan Evermaster yang di atas nih. Iya, Evermaster ini. Contohnya di Evermaster ya, sama dicontohkan Evermaster ya. Bunganya 8% kan, di bunganya 8%. Tapi ini tidak diterbitkan tanggal 1 Januari ya, tetapi diterbitkan tanggal 1 Mei. Berarti ini menunjukkan bahwa nanti pada tanggal pembayaran bunga ya, perusahaan tetap membayar bunga
ya sesuai dengan janjinya, yaitu kan 2 kali nih yang Evermaster ini, contohnya yang ini ya, Evermaster. Saya ini aja ya. Saya copy aja ya, saya copy semuanya, contohnya biar nggak apa, nggak kepotong. Ini nanti enggak, ini saya sebentar saya copy dulu. Sebentar ya, sabar ya, biar saya dulu, saya ini edit dulu. Ini daripada asumsinya Anda sudah tahu sih sebetulnya ya dari contoh sebelumnya, tapi biar nggak bingung aja. Ini diasumsikan Evermaster ya, Evermaster menerbitkan ini 8% on. Ini ya, jadi informasinya biar apa? Biar agak lengkap. Oke ya, jadi seperti ini ilustrasinya. Diasumsikan Evermaster menerbitkan ya obligasi ini tem bond gitu. Di atasnya tem bond, bukan serial bond. Ya, tem bond itu obligasi yang jatuh temponya di tanggal yang sama ya. Tapi ini saya ini aja. Sebentar. Oke, jadi ini diketahui ya, stated rate dan market rate 8% dengan pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Ini penerbitan obligasi tanggal 1 Mei 2022. Nah, ketentuannya bahwa nanti pada saat penerbitan ya, ini bond investor ini akan membayar 2 komponen ya, yaitu apa? Membayar apa? Harga penerbitan dari nilai present value-nya ditambah dengan bunga accrual ya yang dihitung dari pembayaran bunga, tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, kalau 8 stated rate dengan market rate sama, berarti nanti kan sama ya, ini pasti diterbitkan at par, maka dicatat nih kas 100.000, kemudian bond paper 100.000. Nah, interest ini ya, ini kan bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, ini tertanggalnya kan 1 Januari 2028.
diterbitkan tanggal 1 Mei 2022. Sehingga apa? Nanti bunga akrual tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Mei ini nanti dihitung kemudian menjadi bagian yang harus dibayarkan oleh pemegang obligasi, ya. Sehingga nanti dicatat perusahaan juga menerima kas selain dari harga penerbitan untuk mencatat utang obligasi, juga mencatat kas yang berasal dari bunga akrual ini. Ini dicatat interest expense berapa. Tadi kita lihat ya schedule-nya. Kalau seperti ini kan schedule-nya kita lihat sih, Pak. Saya ini kan dulu. Biar. Dan nanti saya perban, tidak ada schedule-nya nanti. Oke, berarti nanti kas yang diterima itu kan berarti karena ini diterbitkan sama dengan nilai nominal, maka apa? Tidak ada diskonto atau premi. Sehingga apa? Nanti setiap tanggal 1 Juli maupun tanggal 1 Januari harus membayar bunga sejumlah berapa? 8% dikali 100.000 nilai nominalnya dikali dengan berapa? Periodenya Januari sampai dengan 1 Mei, berarti 4/12. Nah, ini kas yang diterima, ini dicatat di kredit interest expense. Bu, kok biayanya dikredit? Ya, karena nanti ini sebetulnya ya karena ada tadi ya ketentuan bahwa investor ya obligasi atau pemegang obligasi ini tadi kan harus membayar ini ya bunga akrual ya dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa nanti meskipun perusahaan itu membayar full ya ini bunga sebesar 4.000 setiap pembayaran bunga ini, nanti beban yang dibayarkan itu pada saat pembayaran yang pertama ya atau periode pertama itu bukan periode pertama ya, sebetulnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan itu mengakui biaya bunga itu sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh temponya gitu ya. Nah, ini menjadi masalah di periode pertama pembayaran biasanya atau di periode pelaporan ya, awal periode pelaporan. Sehingga dicatat ini interest expense. Nah, ini alternatif ini bisa juga dicatat interest payable. Ini di sini ya, interest payable. Ya, ini untuk transitory ya, supaya apa? Penerimaan kas ini yang diterima ini sebetulnya menunjukkan bunga akrual ini. Oke ya. Ini dicatat interest expense jumlahnya ini. Oke. Nah, sehingga pada tanggal 1 Juli pada saat membayar bunga, perusahaan bayar bunga tetap mengeluarkan kas sebesar 4.000 sesuai janjinya. 4.000 nih ya, dicatat kas 4.000, biaya bunga 4.000. Catatnya sekian. Ya, kas yang dikeluarkan tetap 4.000 ini. Ya. Kemudian mencatat interest expense-nya yang tanggal 1 Juli tetap 4.000. Tapi begitu diposting itu ada, ini ada ini. Ya, di saldo awal di sini kita lihat pencatatan yang pertama dari bunga akrual yang dibayarkan oleh pemegang obligasi 2667. Kemudian pengakuan biaya bunga karena pembayaran bunga 4.000, sehingga apa? Sebetulnya perusahaan mengakui biaya bunga itu sebesar 1.333 ini. Jadi benar-benar mencatat biaya bunga dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 1 Juli untuk periode pembayaran bunga yang pertama. Ya, jadi nanti untuk pembayaran bunga yang kedua itu sudah sama sesuai dengan schedule-nya, nanti sesuai schedule, gitu ya. Jadi nanti begitu seterusnya dicatat seperti itu. Oke ya. Jadi nanti dibuat schedule-nya, nanti akan dilihat pembayaran bunganya di periode Juli sampai dengan 1 Januari berarti full 4.000. Nanti dibuat adjustment ya seperti biasa ya, mengakui biaya bunga ya, kemudian mencatat ini ya, saya supaya ada gambaran di sini nanti ya, nanti saya buatkan
Berarti nanti to record Oke ya, saya buatkan dulu. Oke, interest payable-nya berarti nanti dicatat sebesar 4.000 di sini. Oke, sehingga nanti saldonya di sini ya, yang ditutup itu jumlahnya berapa? 4.000 berapa tadi? 133. 4.033 ya, benar? Atau 533? 5.333 ya. Coba dihitung selisih ini. Pakai kalkulator kalau nggak ini. Oke. Udah pertanyaan? Jadi nanti silahkan. Ya, sehingga apa? Jumlah 5667 itu benar-benar menunjukkan bahwa dalam satu periode pertama, ya, di periode pertama itu biaya bunga yang diakui itu sejak menunjukkan bahwa biaya bunga itu diakui sejak tanggal penerbitan sampai dengan akhir periode 2022. Nah, sehingga nanti untuk selanjutnya di tahun 2023, 2024 dan seterusnya nanti sama selalu ini jumlahnya 4 selalu ini sesuai schedule-nya berarti membayar 4.000 setiap kali pembayaran bunga. Apa ya? Jadi ini yang membedakan kalau penerbitan obligasi di antara di antara tanggal bunga. Oke, ada pertanyaan? Ibu, ngitung angka 3-nya gimana, Bu? Tidak, saya lanjutkan ya. Kalau nanti penerbitan obligasi itu di antara tanggal bunga, contohnya sama, ya, tetapi ada, iya. Gimana, yang ini? Atau yang mana? Yang ini? Halo, siapa yang bertanya? Iya, Bu, tadi yang sebelumnya. Siapa ya yang bertanya? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Iya, Bu. Yang Atau itu. yang ini? Yang slide 47, Bu. Halo? Suaranya nggak kedengeran, Mas. Ini Mas siapa? Ibat, Bu. Ya? Siapa namanya? Ibat. Slide 47. Yang ini kan? Iya. Yang ini kan? Iya, Bu. Halo? Ibat, ya Mas Ibat. Tunggu, Iya. yang mana ini? Bunga ini? Iya. Bunga Iya, 4.000 Bu. nih? Oh, Iya. oke.
Nah, kan gampang. Ini loh informasinya. Bunganya kan 8% nih. Ya kan? Bunga 8%, bunga obligasi 8%. Oke. Harga penerbitan at par berarti nilai nominalnya kan 100.000. Pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti 8% ini nanti per tahun toh, berarti nanti setiap setengah tahun bunga yang dibayarkan 4%. Oke ya? Oke ya? Oke. Makanya yang dicatat. Di sini caranya menghitung ini tak kasih note ya. Note bunganya. Note. Ya, interestnya dihitung dari mana? Interestnya berarti dihitung dari tadi informasi awal tadi. Berarti 100.000 kali berapa? 8%. Ya, terus dikali berapa? 6 bulan kan? 6 bulan kan? Berarti 6 per 12. Ketemu berapa? Ketemu berapa? 4.000 kan? Oke? Ada pertanyaan? Dengan Mas Ibat ada pertanyaan? Sudah Pak Mas Ibat? Untuk Jadi yang informasi. angka 533-nya itu, Bu. Oh, 533. Nah, ini toh. 533 itu ini dari sini. Posting. Kan awalnya ini dicatat. Pada saat penerbitan kan investor mencatat penerimaan kas selain harga penerbitan, yaitu bunga aktual sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei. Ini kan jumlahnya. 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Mei itu kan 4 bulan. Berarti dicatat nih. Ini, jurnalnya ini. Kas, interest expense, 100 dikali 8% dikali 4 per 12, ketemu ini. 2667. Berarti kan di posting nih, di sini di posting. Oke ya, di posting. Posting. Oke ya. Nah, setelah itu tanggal Juli, tanggal 1 Juli kan bayar bunga, mencatat interest expense. Full 4.000. Karena kan janjinya kan bayar bunga setiap periodik dengan bunga 8%. Berarti apa janji itu harus dilakukan. Bayar bunga 4.000. Makanya apa? Perusahaan nggak mau rugi dalam tanda kutip gitu loh. Meskipun dia menerbitkan di antara tanggal bunga, maka nanti yang bunga di antara tanggal bunga ini perusahaan nggak mau, kasnya ya nggak mau mengeluarkan karena biaya bunganya ini kan dia hanya mencatat sejak tanggal 1 Mei ini gitu loh. Sementara janjinya tetap membayar full. Maka apa? Nah, ketentuannya itu kalau di akuntansi dan di finance ya di petuan pasar modal kesepakatan investor ini nanti diminta untuk membayar bunga di antara tanggal ini 1 Januari sampai 1 Mei ini gitu loh. Sehingga apa? Kas ini sudah terkolek gitu. Siapapun nanti perusahaan tinggal membayarkan gitu. Sehingga apa? Sebetulnya kas perusahaan mengeluarkan 4.000 tetapi realnya kas yang 4.000 ini kan yang 2667 itu dikolek dari pihak lain. Gitu loh. Tapi biaya bunga dicatatnya itu dimulai tanggal 1 Mei meskipun bayar bunganya kasnya full 4.000. Atau dalam satu tahun ya 2 kali 8.000 gitu loh. Maka apa? Ini untuk menunjukkan bahwa biaya bunga yang diakui itu sebetulnya itu jumlahnya itu dihitung dari 1 Mei. Gitu loh. Maka ini dicatat nih 2667 biaya bunga ya dicatat pada saat bayar bunga. Sehingga apa? Periode 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Juli sebetulnya yang diakui biaya bunganya itu hanya sekian. Ya, ini satu list ya, 1 Januari sampai dengan 1 Juli. Oke ya. Sehingga apa? Kalau ini dilanjutkan lagi pembayaran bunga tanggal 1 Januari, nanti 1 Januari kan bayar bunga lagi. Tetapi kan melewati laporan keuangan tanggal 31 Desember. Maka apa? Di 31 Desember perusahaan membuat adjustment untuk mencatat apa? Bunga akrual ya
tanggal berapa? Dari mulai tanggal, ya, dari mulai tanggal berapa? Ini 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember. Ini berarti ini saya tulis ya, 1 ya, Juli, Desember 1 2022. Oke ya. Sehingga dicatat nih interest expense, interest payable. Nah, ini saldo ini kan tak bawa ke sini biar ada, biar ini lanjutan dari periode 1 Juli. Ini kan cut off-nya 1 Januari sampai dengan 1 Juli. Nih. Nah, ini sekarang saya bawa di sini. Oke, berarti apa? Ini diposting lagi 4.000 ini. Interest expense diposting lagi 4.000. Sehingga apa? Realnya ya, biaya bunga selama tahun 2022 itu sejak tanggal penerbitan 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Jumlahnya berapa? Dari ini, catatan ini, ini, ditambah dengan ini, di sini, ditambah dengan penyesuaian akhir periode. Sehingga apa? Ini jumlahnya sekian. Oke ya. Nah, ini kan ini ditutup sak ini. Berarti kan sebetulnya apa? Ini kan jurnal penutupan toh ini setelah akhir periode 2022. Sebetulnya kalau ini 8.000 dikurangi sekian, itu kan jumlahnya di debit sak ini. Yang saldo di debit kan ini toh, 533 ini toh. Sehingga apa? Ini yang saya tulis di sini dikreditkan karena ini kan nanti di closing. Saya tulis closing ya, ini closing. Oke. Nah, 533 ini sebetulnya menunjukkan bunga ya, bunga yang dihitung dari mana? Nih. Note saya tambahin note lagi ya biar di sini paham. Oke. Saya note lagi. Interest expense ya 533 ini itu berasal dari mana? Sebetulnya periodenya berapa? Dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal berapa? 31 Desember. Totalnya kan berapa? Berarti berapa bulan? 10 bulan kan? Coba dihitung. Pakai kalkulator. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 10 apa 8? 8, Bu. 8, Bu. Ya. Tak pancing. Karena apa? Dimulai tanggal 1 ya, ini dimulai tanggal berapa? 1 Mei. Ya toh? Mei tanggal 1 sampai dengan 31 ya, Desember 31 2022. Nah, ini jumlahnya berapa? Sama. Real yang biaya bunga yang dicatat perusahaan mencatat biaya bunga itu dimulai sejak tanggal penerbitan. Paham ya? Sehingga ini jumlahnya 5.333. Kalau dihitung maksudnya total selama tahun ya, 1 tahun. Tapi kalau ini prosedurnya bayar bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Maka apa? Ini proses ini di setiap tanggal 1 Juli bayar. Kemudian adjustment gitu ya. Sehingga beban penerbitan obligasi, beban bunganya itu kalau ditotal selama 1 tahun jumlahnya ya sama seperti ini gitu, dari penerbitan sampai dengan akhir periode. Nah, nanti tahun 2023
seterusnya jumlahnya 4.000. Yang jadi perhatian itu pada saat penerbitan di periode penerbitan ya, penerbitan obligasi. Paham, Mas Ibat? Iya Bu, sudah paham. Terima kasih. Oke ya, tidak ada masalah. Paham ya? Jadi nanti prosedurnya seperti itu. Oke, yang lain? Tidak? Ya, berarti nanti, nah kalau ada pertanyaan seperti ini kan nanti jadi ada catatan-catatan tambahan gitu ya, sehingga jadi lebih paham gitu ya. Nah, kalau saya biasanya simpel-simpel aja, kalau di atas sudah, berarti di bawah ini gitu ya. Nah, usahakan kalau misalnya tidak paham, ditanyakan supaya ini nanti tambah, not-notnya itu nanti tambah gitu. Not-notnya nambah supaya Anda semakin paham nanti gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah ya, Bu Murni ya tidak tahu gitu ya. Asumsinya kalau nggak ada pertanyaan ya berarti sudah tahu ya. Berarti nanti sama dengan berikutnya, nanti tanggal 1 ini kan berarti interest payable ya. Selanjutnya interest payable ini nanti tanggal 1 Januari pembayaran bunga yang kedua di tahun 2022 ya. Di tahun 2023 nanti kan pembayaran bunga yang kedua ini dihapuskan gitu ya, seperti biasa ya. Nggak perlu saya tulis ya di sini ya, atau kalau mau ditulis ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ditulis ya enggak apa-apa ya. Ini sementara sama aja, nanti interest payable berarti nanti dihapuskan pada saat pembayaran bunga di tanggal 1 Januari 2023. Oke ya, ini untuk tahun yang pertama. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham semua yang terkait dengan ini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan untuk ya penerbitan obligasi di antara tanggal bunga tetapi ada diskonto atau premium. Contohnya sama ya. Ini contohnya sama ya dari Evermaster tadi ya. Tetapi di sini bunga obligasi 8% ya. Bunga pasarnya 6%, diterbitkan tanggal 1 Mei sama ya. Ini setelah dihitung ya, setelah dihitung present value-nya itu ketemu 108.038. Ini sudah dihitungkan oleh Pak Kiso ya. Nanti cara menghitung present value bagaimana? Ya sesuai dengan yang sudah kita pelajari itu. Ini sudah dihitungkan biar 108.038 ini present value-nya. Ini harga penerbitan. Bunga akrualnya berapa? Sama, dihitung dari mana? Tanggal 1 Mei 2022 sampai 1 Januari ya. 2022 sampai dengan 1 Mei. Nih, 2667. Sehingga nanti kita dapat utang obligasi sekian. Ya, ini bond payable, interest expense. Oke. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Berarti bayar bunga di tanggal 1 Juli. Sama, bayar bunga berarti mencatat. Ya, nanti mencatat biaya bunga, ya, kemudian kas. Kemudian karena ini ada premi, obligasi kan diterbitkan premium, ada premi. Karena apa? Harga penerbitan ya atau harga jual pada saat penerbitan obligasi itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominal. Ada premi yang harus diamortisasi. Karena ini di antara tanggal bunga, maka tidak langsung bisa dicatat ya sesuai dengan schedule-nya seperti biasanya. Enggak, tapi dihitung dulu. Ya. Oke, kita lihat. Berarti mencatat biaya bunga dulu. Ya, masih ingat ya? Karena ini ada premi diskonto, maka nanti harus diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Caranya bagaimana? Hitung dulu. Ya, hitung dulu biaya bunga, baru setelah itu nanti diselisihkan dengan pembayaran bunga. Ya, bunga yang akan dibayarkan. Oke, sekarang kita lihat interest expense. Ya, interest expense-nya dihitung. Oke ya. Nah, interest expense-nya dihitung dari mana? Masih ingat tadi saya sampaikan, biaya bunga itu diakui sejak tanggal penerbitan. Bukan dari tanggal obligasi. Obligasi yang tertanggal 1 Januari 2022 tadi. Sejak tanggal penerbitan. Penerbitannya tanggal berapa? 1 Mei 2022. Maka apa? Nanti di setelah tahun pertama itu dihitung biaya bunganya. Ini dari mana? Masih ingat ya?
rumusnya ya, biaya bunga dihitung dari apa? Nilai tercatat utang obligasi awal periode dikali dengan tingkat bunga pasar dikali dengan periode waktunya. Nih, ya. Nilai tercatatnya kan sekian. 108,39, 039. Nih, waktu dicatatkan sekian nih. 108,039. Oke. Bunganya berapa? 6%. Nah, biaya bunga ini 6% ini yang diakui itu berapa lama? Hanya 2 bulan dari sejak tanggal penerbitan Mei sampai dengan tanggal 1 Juli. Berarti ini 2 bulan dikali dengan 2 bulan. 2/12. Ketemu? Ini kan kalau dipresentasikan kan hanya 1%. Sehingga apa? Interest expense selama 2 bulan antara Mei sampai dengan Juli itu 180. Oke, paham ya? Paham. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Bunga yang dibayarkan berapa? Oke. Bunga yang dibayarkan tanggal 1 Juli itu seharusnya 4.000 dari ini. Ya. Bunganya kan berapa? Bunganya kan 8%. 8%. Bunga obligasi kan 8%. Oke, 8%. Oke, 8%. 1 Juli itu harus bayar bunga sebesar 8%. Ya, jumlahnya 4.000. Kenapa cuma 4.000? Karena 8%, karena bunganya dibayar setiap setengah tahun sekali. Maka apa? Di periode 1 Januari sampai dengan tanggal berapa? 1 Juli, berarti 6/12, 4.000 ini. Nah, perusahaan sudah menerima kas dari investor jumlahnya ini. Oke. Untuk menentukan kenapa ini dikurangkan, karena sebetulnya perusahaan kan mengeluarkan kas totalnya 4.000, tetapi kas yang benar-benar berasal dari sumber dari perusahaan itu berapa gitu loh. Karena ini kas 2667 ini kan diperoleh dari pihak lain tadi, siapa? Bondholder tadi, karena implikasi penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Maka apa? Dikurangkan kas yang diterima tanggal 1 Mei ini. Sehingga kas yang benar-benar dibayarkan ya dari perusahaan, sumber dana perusahaan itu 1.333. Berarti ini cash paid-nya sebesar ini. Nah, amortisasi premi berarti dihitung dari selisih antara apa? Biaya bunga dengan bunga yang dibayarkan. Ini ketemu 253 ini. Sehingga amortisasi premi dihitung jumlahnya hanya 253 ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Dari informasi ini baru dicatat. Ya. Berarti tadi pencatatan awal kas, utang obligasi ini. Kemudian pen ini 267 dari sini. Oke ya. Ini jurnalnya saya ini supaya utuh gitu ya. Kemudian pada tanggal 1 Juli bayar interest expense, tetap bayar kas sebesar 4.000 nih. 4.000. Kemudian mencatat apa? Amortisasi premi. Interest expense-nya di kredit. Utang obligasinya di debit. Nih. Sehingga interest expense-nya jumlahnya 1.080 sesuai dengan ini. Oke, ada pertanyaan? Nih, mutasi ini itu akan sama dengan perhitungan di sini. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada masalah ya. Ini saya berusaha untuk menggambarkan ya dari satu part ke part yang lain supaya nyambung untuk mempermudah Anda untuk belajar ya. Jadi kalau ini makanya kadang-kadang suka ada yang salah sedikit itu saya minta maaf karena ini suka kadang-kadang ambil beberapa sumber gitu ya. Ini yang di-cut beda. Tapi ya diperbaiki. Insya Allah enggak.
Yang penting paham. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau ada diskon tuh bagaimana? Nanti caranya sama. Ya, ini kebetulan kan contohnya kalau ada premi gitu ya. Kalau ada diskon tuh bagaimana? Caranya sama. Hitung dulu biaya bunganya dulu. Baru setelah itu menentukan bunga yang dibayarkan. Nah, nanti baru amortisasi itu dihitung dari selisih antara biaya bunga dengan bunga yang dibayarkan. Nah, ini karena ini bunga yang dibayarkan lebih besar dari biaya bunga, maka apa? Ini dikredit biaya bunganya dikredit supaya kan biaya bunganya dikredit. Pencatatannya kemudian note payable-nya di bond payable-nya di debit. Nah, ini mutasi ini, nah di buku besar ini ya jumlahnya pasti akan sama dengan yang dihitung di sini. Oke, nanti untuk diskonto ya, karena tidak dicontohkan silahkan nanti Anda berlatih di rumah ya, berlatih di rumah. Kalau misalnya ada diskonto bagaimana? Berarti ya contohnya ini dirubah aja. Ya, copy paste gitu aja. Ini copy paste ya, copy paste. Nanti misalnya ini berarti kan kalau bunganya kalau ini misalnya bunganya sama, diskonto di atas itu misalnya 10%, diganti 10% misalnya. Terus berapa dihitung persen value-nya. Nanti baru setelah itu dihitung amortisasi diskontonya. Baru setelah itu catatnya gimana? Nah, ini berlatih. Jadi kalau ada sudah dipancing seperti ini, itu ya saya sudah menganjurkan untuk berlatih. Setelah kuliah ini kalau misalnya ada waktu luang untuk belajar, berlatih. Ya, note buat catatannya itu. Nanti kalau enggak ini diskusi sama teman-temannya. Ya, yang terdekat. Kalau mentok, tanya asisten. Nanti kalau asisten mentok, ya ke Bu Murni. Nanti Bu Murni kalau mentok, Bu Murni akan tanya yang lebih expert. Ya, jadi nggak usah ini ya, nggak usah khawatir bahwa nanti akan kepentok gitu loh kalau Anda mau belajar. Jadi kata Pak Prof. Warjono, ya dosen salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada, saya sangat mengagumi beliau karena kemampuan konsepnya luar biasa. Beliau selalu menyatakan bahwa keberhasilan dosen itu salah satunya adalah bisa membuat mahasiswa penasaran. Jadi kalau ini dipancing, ya sudah ada premium, diskontonya tidak ada, konsepnya sudah dikuasai. Kalau mahasiswa penasaran, biasanya akan berlatih sendiri, mencari jawaban. Ya, nah itu dosen berhasil itu harus seperti itu. Nah, ini nanti akan mendorong Anda menjadi suatu kebiasaan. Jadi kalau Anda bekerja nanti lingkungan berkembang, ya, bisnis berkembang, aturan berkembang, ya, bahkan standar terus bergerak, ya. Kalau ada setiap perubahan tidak tadi Anda tidak penasaran, ya, maka apa? Ketinggalan, ya, Anda akan ketinggalan. Ya, lulusan itu salah satu lulusan itu yang dalam tanda kutip bagus itu kalau bisa menyesuaikan terhadap perubahan. Ya, nah karena itu tadi. Nah, bisa menyesuaikan itu kalau Anda terbiasa tadi penasaran. Oke ya. Ini hanya ice breaking ya supaya Anda semangat ya kuliahnya. Oke. Berarti obligasi sudah selesai. Ya, kita lanjutkan ke long term note paper. Oke, nah masih ingat ya note payable atau utang wesel. Utang wesel itu sebetulnya janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu ya. Nah, sudah kita bahas waktu kita bahas di non current liability ya sebetulnya. Cuma ini definisinya sebetulnya sama, tetapi jangka waktu pembayarannya ya penyelesaiannya itu lebih dari 12 bulan ya atau lebih dari satu siklus operasi perusahaan gitu ya. Secara sederhana seperti ini. Nah, akuntansinya bagaimana untuk long term note payable ini? Similar to bond. Berarti sama dengan obligasi. Jadi kalau Anda tadi menguasai konsepnya obligasi, maka nanti untuk long term note payable juga sama. Artinya apa? Nanti sama di sini. Pada saat diterbitkan, note ini akan dinilai sebesar present value future expected ya cash flow-nya. Terdiri dari mana? Dari interest dan principal.
sama. Makanya apa? Kalau di bond payable Anda sudah oke, long term not payable pasti sangat oke. Ya, karena apa? Pada prinsipnya ini accounting is similar to bond, sama. Nah, sehingga apa? Pada saat penerbitan maka akan dinilai sebesar present value dari future cash flow yang terdiri dari interest dan principal. Oke ya, sehingga apa? Kalau ada diskonto atau premi juga harus diamortisasi dengan cara yang sama, diakui sebagai beban bunga atau biaya bunga kontra akunnya utang wesel. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Utang wesel dinilai sebesar, ya diterbitkan sebesar nilai nominal. Ini contohnya, ya. Ini di saya itu saya udah pindah, ya sudah pindah, ya dulu ya saya tinggal di Pupuk Sragen. Ini saya sudah pindah di Jaten karena sudah lama rumah yang di Jaten ditinggalkan sekitar 3 bulan. Jadi saya balik ke Jaten. Nah, karena di Jaten itu rumahnya kecil gitu ya, di komplek perumahan ya, perumahannya RSSS gitu ya, kecil itu nggak besar, mepet-mepet tembok gitu ya, dengan ini gitu ya, setiap hari itu ya anak-anak bermain, ya namanya komplek kayak gitu ya, suara-suara itu banyak ya, tapi ya dinikmati nggak apa-apa, ya dinikmati saja. Kalau di kampung kan jarak rumah satu rumah ke rumah yang lain lumayan agak ini ya, agak lebar gitu. Jadi kalau tetangganya ngapain juga kan nggak bisa dengar, ya karena jaraknya agak luas. Ini depan rumah saya yang bangun rumah, ya sudah suaranya begini gitu kan, ya apa di rumah saya, ya karena nggak bisa kemana-mana. Oke, sekarang kita lihat contohnya, ya penerbitan wesel ya, utang wesel jangka panjang yang diterbitkan sebesar nilai nominal. Sama, kalau nilai sebesar nilai nominal berarti apa? Nah, ini bunga wesel sama dengan bunga pasar. Kita lihat, ini ada Scandinavian Import menerbitkan wesel 10.000, berarti ini yang akan jatuh tempo 10.000 euro. Jangka waktunya 3 tahun, diterbitkan at face value. Berarti diterbitkan sama dengan nilai nominal. Berarti nanti kas yang diterima oleh perusahaan jumlahnya 10.000. Nah, pada saat penerbitan bunga efektif atau bunga pasar 10%. Ya, sama, berarti ini sama dengan bunga obligasi. Oke, berarti pada saat penerbitan ini karena di at face value. Oke, maka dicatat pada saat penerbitan ya, wesel nanti Skandinavian ini akan mencatat penerimaan kas, kemudian utang wesel sebesar 10.000. Dicatat lebih. Oke. Ini diasumsikan ya. Ini bunga tidak ada informasi yang lain, berarti bunga kan 10 besar nih karena bunga marketnya kan 10%. Karena ini ya diterbitkan at face value, ya pasti bunga wesel akan sama dengan bunga pasar. Sehingga apa? Ini bunga yang dibayarkan setiap periode yang diakui oleh perusahaan, ya setiap kali membayar bunga itu dicatat sebesar 1.000. Jadi selama 3 tahun nanti perusahaan bayar bunga sebesar 1.000. Dari mana? 10.000 nilai nominal. Nih nilai nominal, ya dikali dengan bunga 10%. Nih, ini setiap periode membayar bunga sebanyak 1.000. Ya, interest expense cash. Nih, terus seperti ini. Sehingga apa? Nanti tahun ketiga, ya setelah 3 tahun baru dilunasi dengan mendebit ini not payable, kemudian kreditnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini selama setiap ya ini each year. Setiap tahun selama 3 tahun akan mencatat ini pembayaran bunga dengan mencatat interest expense. Oke ya. Nah, nanti ya ini saya kecilkan aja saya.
biar apa, sebutkan aja, biar nanti ada ini ya, ada contoh untuk pelunasannya ya. Berarti nanti to record apa settlement maturity. Berarti ini nanti mencatat apa? Not payable. Hidupnya apa? Gini ya, jadi seperti ini. Ini apa posting di tahun terakhir, di tahun terakhir. Kalau ini diposting di tahun terakhir. Oke ya, ada pertanyaan? Ini kalau misalnya Mare bikin bingung ya tak pisah, nggak apa-apa. Tapi dipisah dengan di apa dengan bidang. Nah ini tahun pertama misalnya. Kalau ini tahun pertama, kemudian tahun terakhir. Oke, yang ini tahun terakhir seperti ini. Oke ya, jadi untuk biar ada agak bingung nanti dicampur-campur, pasti kok mutasinya nggak sesuai gitu ya. Ini nanti pencatatan di tanggal jatuh tempo jumlahnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lanjutkan. Masih ingat ya, bunga itu ada dua jenis. Bunga Weser itu ada dua jenis. Weser zero interest bearing note dan interest bearing note. Ya, sekarang kita lihat contohnya kalau zero interest bearing note seperti apa, yang interest bearing note seperti apa. Oke, ini di apa? Kalau zero interest bearing note berarti Weser diterbitkan dengan bunga 0. Diasumsikan ya ada Tartar-Kov Company menerbitkan Weser jangka waktu 3 tahun ya. Nilai nominalnya 10.000 nih, bunga zero interest bearing note ya, bunganya 0. Kepada Jeremiah Company, berarti yang punya utang itu Tartar-Kov. Ya, yang menerbitkan Tartar-Kov. Oke ya. Nah, ini diketahui ya. Present value-nya sebesar ini. Ini diketahui, ini sudah diketahui. Present value expected future cash flow. Oke, berarti present value expected future cash flow-nya tadi menunjukkan apa? Nilai penerbitan Weser. Nilai penerbitan Weser inilah yang menunjukkan jumlah kas yang akan diterima. Oke ya, ini diketahui ya, jumlah kas yang diterima sekian. Ini diketahui bunga pasar berlaku sebesar 9%. Oke, bunga pasar 9%. Weser tidak berbunga, berarti 0. Bunganya 0. Oke. Nah, expected future cash flow-nya berarti terdiri dari apa? Tetap ada dua. Prinsipal yang nanti akan jatuh tempo sebesar 10.000 nih. Tuh, ya. Nih, 10.000 ini. Oke.
10.000. Ini 10.000. Bunganya 0. Zero interest bearing loan, berarti bunganya 0. Ya, 0. Oke, sehingga apa? Ini nanti ya schedule ini nanti didiskontetkan, dihitung present value-nya. Setelah dihitung ketemu 7.721,80. Ya, cara menghitung present value-nya berarti ini sama, pakai single sum. Ini annuity. Nah, tapi ini kalau dihitung 0 ya, hasilnya tetap 0. Substansinya tetap hanya ini. Tapi kan tetap ya present value-nya ya expected future value terdiri dari 2, principal dan interest. Ya, cuma interestnya 0. Nah, berarti apa? Vessel ini diterbitkan ada diskonto. Karena apa? Nilai penerbitan jumlah kas yang akan diterima oleh perusahaan ini nanti lebih kecil dibandingkan jumlah yang akan dibayarkan. Berarti apa? Masih ingat ya substansinya. Kalau ada jumlah yang diterima, ya, ini kan ada perbedaan. Jumlah yang dibayarkan yang nanti yang akan jatuh tempo kan ini ya. Kan janji nih akan bayar sekian kan pada tanggal jatuh tempo. Oke, saya kasih warna beda aja ya. Ini biar warna beda. Oke. Ini ada selisih. Jumlah yang diterima lebih kecil, jumlah yang dibayarkan nanti pada tanggal jatuh tempo oleh starter cost lebih besar. Sehingga apa? Selisih ini sebetulnya kalau ada perbedaan antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang dibayarkan, ini substansinya biaya bunga. Kan ngono toh? Maka selisih ini nanti akan diskonto ini nanti akan diakui sebagai biaya bunga. Meskipun zero tidak bayar bunga, tetap mengakui bunga karena penerbitan vessel ini diterbitkan dengan nilai di bawah nilai nominal. Oke ya, konsep yang di time value of money dilihat lagi di chapter 6. Ya, konsep interest itu apa tak? Ini tak? Kalau apa? Ya, ada ya selisih antara jumlah yang diterima atau jumlah yang dibayarkan dari sisi mana ya tergantung dari sisi ya. Atau jumlah yang dibayarkan dengan jumlah yang diterima atau kebalikan ya, itu selisihnya itu sebetulnya substansinya adalah interest itu. Makanya apa ini nanti ya selisih ini nanti selisihnya berapa nanti dialokasi menjadi biaya bunga. Sehingga apa nih nanti di sini? Karena zero interest bearing note maka schedule-nya seperti biasa dibuat schedule ya, cash paid-nya 0. Karena apa? Ini zero interest bearing note. Jadi setiap periode nggak bayar bunga. Tetapi tetap mengakui biaya bunga dari apa? Amortisasi diskonto. Nah, amortisasi diskonto menggunakan metode bunga efektif. Ya sama. Dihitung biaya bunga dulu, cash paid-nya berapa, baru nanti selisihnya dicatat ya sebagai amortisasi diskonto. Karena ini ada amortisasi diskonto, maka apa? Nanti dicatatnya amortisasi diskonto itu dicatat sebagai biaya bunga. Kemudian menambah utang vessel. Sehingga nanti pada akhir periode tahun ketiga, vessel akan sama dengan nilai yang akan jatuh tempo. Ini tinggal dihapuskan. Ini berarti dari informasi ini, ya schedule ini dicatat. Kas utang vessel 7.721,80. Oke, catat nih. Oke, ini. Ya, mencatat amortisasi diskonto tahun pertama. Berarti ini 694,96. Nih. Dicatat interest expense not payable. Berarti dicatat sekian. Nih, tambah ini interest payable di sini ditutup tahun pertama. Saldonya saldo akhir tahun pertama ini ya sama di sini. Oke, nanti tahun kedua tinggal mencatat apa? Amortisasi diskonto tahun kedua. Nih. 757,51 nih. Not payable, kemudian biaya bunga tutup begitu seterusnya. Nanti tahun ketiga sama. Ini dasarnya ini. Oke, sehingga nanti tahun ketiga pada saat jatuh tempo dilunasi ini settlement gitu ya. Nilainya 0. Jadi sudah terselesaikan. Ya, sudah 0 nilainya. Ini semuanya 0. Sudah closing, di sini juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak?
Oke, ini gampang karena kalau obligasi sudah oke, Anda juga nanti tanya. Nah, yang wesel berbunga bagaimana? Ya, wesel berbunga ya sama. Ya. Berarti apa? Nanti di schedule-nya berarti bayar bunga. Ya, nanti bikin schedule sama. Jadi nanti tinggal dicatat. Ini contohnya ya. Ada contoh, Meriko menerbitkan wesel ya bunga 10%. Ya, bunga pasar 12%. Ini diketahui ini. Berarti present value-nya ketemu sekian. 952 ini yang dicatat sebagai utang wesel ya pada saat penerbitan. Kemudian ada diskonto sebesar 480. Ini nanti diamortisasi. Oke, buat schedule sama. Kas biaya bunga berapa? Cash paid-nya berapa? Cash paid-nya berapa? 1.000. Dari mana? 10.000 dikali dengan 10%. 10%. Biaya bunga ini ya. Kemudian bunga pasarnya 12%. Oke, nanti menentukan present value-nya dasarnya dari 12%. Enggak ada masalah ya. N-nya 3, I-nya 12. Pakai single sum untuk prinsipalnya yang 10.000, kemudian bunga 1.000 setiap periode menggunakan ordinary ini. Oke, berarti schedule-nya seperti ini, amortisasi diskonto sudah oke. Tinggal dicatat. Tahun pertama, pencatatan penerbitan wesel dicatat 9520 dari situ. Oke, dicatat ya 9520 kas utang wesel 952 masuk di sini buku besar masuk di sini. Tahun pertama mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskonto. Interest expense 1142 not payable di sini, kemudian kas 1.000. Oke, posting di sini. Tahun kedua begitu seterusnya, nanti sesuai schedule ini sampai dengan tahun ketiga. Oke, tahun kedua sama. Tahun kedua berarti nanti tinggal mencatat apa? Pembayaran bunga dan amortisasi diskonto. Tahun ketiga juga sama. Ya, pembayaran bunga dan amortisasi diskonto, kemudian sekaligus pelunasan ya, settlement. Salah ya, settlement of not payable at maturity Udah, jadi seperti ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Sementara? Oke. Nggak ada masalah? Oke, kalau nggak ada masalah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini materinya masih banyak. Banyak materinya. Oke, kita lihat. Ya. Bagaimana kalau obligasi net wesel itu diterbitkan untuk kondisi tertentu? Nah, ada beberapa bahasan. Yang pertama, wesel diterbitkan untuk memperoleh barang, ya, jasa atau aset, ya, aset lain selain kas. Ya. Pada prinsipnya, itu sebetulnya pada saat penerbitan kan harus dicatat sebesar present value expected future cash flow gitu ya. Tetapi kalau ada kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu, maka konsep itu tidak bisa diterapkan. Oke ya, konsep penerbitan obligasi sebesar penerbitan wesel sebesar present value expected future cash flow-nya ini tidak bisa diterapkan. Nah, kondisi apa yang menyebabkan ya konsep itu tidak bisa diterapkan? Ini ada 3 hal. Yang pertama, kalau tidak ada tingkat bunga tetap ditetapkan. No interest rate is stated. Jadi bunga tidak ditetap, tidak ada bunga tetapan. Atau ada bunga, ya bunga stated interest rate-nya itu ada, tetapi tidak masuk akal. Artinya apa? Kemungkinan besar terjadi karena ada perbedaan yang sangat besar antara stated rate dengan market rate. Nah, bisa saja terjadi yang ketiga, ini stated first month, berarti nilai nominal, ya, wesel yang diterbitkan itu secara material itu berbeda dari
jumlah kas ya, jumlah kas ya, atau current value dari debt instrument yang nanti akan diterbitkan berupa wesel tadi. Jadi kalau ada perbedaan yang sangat besar antara nilai nominal dengan jumlah yang dibayarkan dari penerbitan debt instrument tadi berupa wesel tadi, misalnya ada perbedaan yang cukup besar, maka apa? Kondisi ini, kalau ada 3 kondisi ini, maka apa? Konsep present value-nya tidak bisa digunakan. Maka apa? Nah, maka terus bagaimana? Nah, ini ya. Ini nanti dihitung sebesar fair value dari property good or service. Oke ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini diasumsikan Scenic Development AS menjual tanah dengan harga jual 200 kepada Hellspa Service. Dalam pertukaran dengan tanah tersebut, Hellspa menerbitkan wesel jangka waktu 5 tahun sebesar 293.866. Ini berarti nilai yang akan jatuh. Nih, no interest rate estimated. Informasinya apa? Berarti memenuhi kondisi ini. Oke. Nah, ini diketahui harga jual tanah itu jumlahnya ini 200.000 ini tadi kan, harga jual tanahnya 200.000. Berarti apa? Karena no stated interest rate, maka apa? Ya, no interest rate estimated, maka apa? Kondisi ini kan terpenuhi. Sehingga apa? Penentuan nilai penerbitan obligasi ini nanti tidak bisa dilakukan dengan menggunakan konsep present value expected future cash flow-nya, tetapi nanti dinilai sebesar fair value dari apa? Tanah ini. Fair value-nya dilihat dari mana? Harga jual tanah. Jumlahnya berapa? 200.000. Sehingga nanti Hellspa Service ini akan mencatat tanah debit kreditnya not payable 200.000. Nih, seperti ini. Oke, nanti ya, ini 2 kurang. Berarti ada selisih nih, berarti ya 200 penerbitan berarti kan utang wesel dicatat sebesar 200.000. Nanti akan jatuh tempo kan sebesar 293.866 ini. Nah, ini berarti selisih antara 293.866 dan 200 ini nanti dicatat diamortisasi selama jangka waktu 5 tahun dengan menggunakan metode bunga efektif. Oke ya. Ada pertanyaan? Nih, ini 8%, bunga efektifnya kan 8%. 8%. Oke. Ya, caranya nanti sama. Ini kalau ada kondisi seperti itu. Kemudian ini ada choice of interest rate. Kalau milih, ya, milih tingkat bunga. Oke. Ya, ini sebetulnya prinsipnya sama ya. Nanti tergantung bunganya mau menggunakan tingkat bunga yang mana. Ini sebetulnya sama ya. Prinsipnya sama gitu, tapi ya nggak apa-apa dibahas gitu ya. Ya. Nah, ini kalau ada kondisi yang kebalikan. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak bisa menentukan nilai wajar dari property good service of other right, nanti konsep ya, kalau not payable juga tidak ada marketnya, gitu ya. Maka nanti perusahaan akan menentukan present value-nya dengan ini, dengan syarat ini. Ya, menentukan apa? Ya, interest rate yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan jumlah present value-nya. Jadi kalau ada kondisi tadi nilai wajar tanah, nilai wajar properti, good service atau yang lain tidak diketahui, kemudian wesel juga tidak ada pasar ya.
note has no ready market, maka konsep present value ini bisa digunakan, ya, tetapi dengan menggunakan ini, menentukan bunga tetapan, istilahnya seperti itu. Oke ya. Nah, nanti caranya bagaimana? Ini menentukannya bisa melihat tingkat bunga yang sama dengan instrumen yang sama. Jadi melihat tingkat bunga instrumen yang sama itu seberapa besar. Kemudian faktor-faktor yang lain ya yang terlibat yang terkait dengan penerbitan sekuritas ya instrumen debt debt sekuritas yang lain ya, sehingga nanti jadi pertimbangan untuk menentukan ini ya bunga yang bisa diterapkan ya mendekati bunga pasar. Ini contohnya seperti ini ya, tanggal 31 Desember 2022 ya, Wunderlich menerbitkan note kepada Brown ya. Note ini memiliki nilai nominal ini, nilai nominalnya sekian. Oke, nilai nominal. Tanggal jatuh temponya 31 Desember 2027. Oke. Bearer stated interest rate-nya 2%. Dibayar setiap akhir periode. Nah, ini kita lihat. Wunderlich tidak bisa menentukan nilai wajar dari ini architectural service ini. Kemudian demikian juga dengan kondisi bahwa note ini juga tidak ini, nor is the note readily marketable. Jadi syarat ini itu juga ini dua syarat ini terpenuhi. Sehingga apa? Kalau ada seperti itu maka bagaimana? Nah, maka penerbitan Wesel ini tetap menggunakan konsep present value tetapi dengan menentukan tadi bunga approximate. Nih, imputation istilahnya bunga yang ditetapkan. Kemudian bunga tetapan ini ya dengan melihat berbagai pertimbangan misalnya tingkat kredit ya, tingkat rating kreditnya seperti apa dan lain sebagainya ya yang kita ini ditentukan bahwa perusahaan menentukan bahwa tingkat bunga yang bisa digunakan untuk menentukan present value itu dengan tingkat bunganya sebesar 8%. Nah, kalau ada seperti ini maka bagaimana? Dicatat, dihitung. Berarti nanti penerbitan Wesel ini dihitung ya present value-nya baik prinsipal maupun interest dengan menggunakan tingkat bunga tetapan ini 8%. Oke, berarti ini 5.500 prinsipal didiskontetkan dengan tingkat bunga 8%. Jangka waktunya 5 tahun, bunga 11%, itu dari mana? 11.000 dari mana? 550.000 dikali dengan berapa? Dikali dengan berapa? Ayo. Dikali dengan berapa? Ini loh, 2%. Dan stated interest-nya. Biar of stated interest-nya kan 2%. Bunga ininya ya, bunga Weselnya 2%. Oke. Ya, hijau aja. Oke. Berarti 11.000. Yaitu dihitung dari 550.000 ini dikali 2%. Nah, ini didiskontetkan dengan tingkat bunga 8% yang tadi. Ya, bunga tetapkan oleh perusahaan yang sudah dihitung dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ya, karena ada kondisi tertentu ya yang tidak memungkinkan ya. Untuk menentukan nilai penerbitan obligasi dasar harga wajar aset yang diterima atau karena pasar memang tidak ada. Sehingga ini diketemu nih, ya present value-nya ketemu 418.238. Selisihnya berarti ada diskonto. Tanggal Wesel ini 131761 ini ada diskonto yang nanti harus dialokasi. Diakui sebagai biaya bunga. Maka nanti di sini dicatat building atau construction in process dari transaksi ini. Ya, dicatat ya sebesar penerbitan harga ini ya nilai penerbitan yang dihitung dari bunga yang ditetapkan inputan tadi ya. Kemudian note payable jumlahnya 18.239. Nanti baru setelah itu dibuat schedule. Schedule-nya dibuat sama, berarti nanti bunga yang dibayarkan 2%, bunga
Biaya bunga 8% dari nilai tercatat utang wesel ya setiap awal periode sama seperti biasa. Amortisasi diskonto berisi antara biaya bunga dengan bunga yang dibayarkan nanti dicatat. Interest expense tahun pertama 33495 sekian. Notable ya dicatat jumlah amortisasinya kemudian 11.000. Nanti kalau mau jurnal dibuat jurnal pisah ya nggak apa-apa. Misalnya interest expense cash 11.000. Kemudian interest expense not payable berapa? 22.459. Enggak apa-apa, dipisah juga enggak apa-apa. Tinggal nanti kalau dipisah ya harus warning posting ya, kalau posting buku besarnya. Nanti karena kalau nanti dalam jangka pendek misalnya ujian Anda mencatat pisah tapi postingnya tidak diikuti, nanti bagaimana penyajian di laporan keuangan Anda akan kemungkinan keselip gitu ya. Tapi kalau sudah oke, paham asalnya dari mana mau digabung seperti ini, ya oke, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan bahasan selanjutnya yaitu hutang hipotek. Hutang hipotek. Oke, hutang hipotek ya, hutang hipotek. Hutang hipotek itu sebetulnya modifikasi dari hutang wesel. Oke, nih sebetulnya ini bentuk lain dari hutang wesel jangka panjang. Oke ya, cuma yang membedakan hutang hipotek ini ya memiliki ciri khas. Penerbitan hutang hipotek ini selalu ditandai dengan adanya jaminan yang berupa properti. Oke, ya jadi ini sebetulnya ya bentuk lain ya dari utang wesel jangka panjang, tetapi dengan ditandai adanya jaminan yang berupa properti. Jadi pada saat penerbitan itu ada jaminan berupa properti. Oke ya, biasanya ya dalam di hutang hipotek ini biasanya peminjam biasanya peminjam akan menerima kas sama dengan nilai yang akan jatuh tempo. Sehingga apa? Kalau kondisi seperti itu maka tidak ada premi atau diskonto yang terlibat ya dalam transaksi tersebut. Tetapi kadang-kadang ya bisa saja hutang hipotek itu nanti pada saat diterbitkan itu dinilai dengan ada poin gitu ya. Poin, istilahnya poin. Ini saya beri warna kuning. Nah, poin ini berarti menunjukkan bahwa poin ini digunakan ya sebetulnya untuk menentukan berapa jumlah kas yang akan diterima oleh peminjam pada saat diterbitkan. Oke ya. Jadi nanti poin ini nanti sebagai pengurang sebagai pengurang dari jumlah kas yang diterima oleh peminjam ya, oleh lender dari penerbitan utang hipotek tersebut. Jadi kalau misalnya dalam penerbitan utang hipotek itu nanti ada poin 1%, maka apa? Nanti hutang hipotek tersebut diterbitkan dengan harga nanti nilainya, jumlah kas yang akan diterima, ya, jumlah kas yang akan diterima oleh penerbit ini nanti jumlahnya tinggal 99%. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini diasumsikan ya ada Heriko meminjam uang ya $1 juta, menandatangani hipotek, hutang hipotek selama 20 tahun, bunganya 10,75% ya. Nah kita lihat. Nah pada saat penerbitan ini ya, ini menghendaki adanya 4 poin untuk menutup transaksi pendanaan ini. Nah, kalau ada 4 poin, berarti nanti perusahaan akan menerima kas sebesar berapa? Jumlahnya ya dari
100% kan, berarti kalau tidak ada poin kan berarti jumlah kas yang diterima kan full 100% dari jumlah yang diterbitkan, berarti 1.000 $1 juta ya. Tapi karena ada poin 4%, maka di sini poin 4% ini dihitung, saya gedekan dulu. Nah, dihitung dulu, saya kasih warna. Berarti poinnya dihitung dulu, 4% dikali 1 juta, ketemu 40.000. Sehingga kas yang diterima jumlahnya 1 juta dikurangi dengan poin. Oke ya, 9.600.000. Atau menunjukkan bahwa 9.600.000 itu jumlahnya berapa? 96% dari total yang akan jatuh tempo. Gitu ya. Jadi nanti modifikasi saja. Kalau ada seperti itu berarti substansinya sebetulnya ini diterbitkan seolah-olah ada diskonto ya, diskonto. Ya, mirip ya, mirip bukan seolah-olah. Jadi mirip ada diskonto. Oke ya, sehingga nanti ya sama pengakuannya. Oke ya, jadi nanti seperti itu. Jadi ini untuk utang hipotek tidak dibahas banyak, hanya diperkenalkan saja ya bagaimana praktek ya dan pengaruhnya dalam akuntansi. Jadi tapi ini in general ya, in general itu biasanya yang diterbitkan itu sama dengan jumlah yang diterima. Karena apa? Yakin seperti itu karena ada jaminan ini. Biasanya kalau dijamin, kemudian dalam perkembangannya kan time value of money, orang nggak mau rugi kan, nggak mungkin kan nggak ada bunga gitu ya. Makanya kemudian ditetapkan poin itu. Nah poin itu sebetulnya bunga karena apa? Nanti yang diterima 9.600.000 tapi bayar berapa ya? 960 ya, benar ya? Ini kok saya ini benar ya? 960.000 tapi bayarnya 1 juta. Berarti selisih ini berarti ya bunga. Ya, makanya istilahnya poin ya kalau di penghitungannya tidak dengan jelimet ya seperti utang lesser jangka panjang atau obligasi. Dah, oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Tidak? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Materi yang selanjutnya adalah pelunasan liabilitas jangka panjang. Ya, liabilitas jangka panjang. Nah, ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan liabilitas jangka panjang ini. Yang pertama adalah dilunasi, ya, dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi pelunasannya dengan menggunakan kas ya, jadi pelunasan secara tunai sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian dilunasi dengan cara ya menyerahkan atau menukarkan ya, menyerahkan aset ya selain kas atau dengan cara menerbitkan sekuritas ya, sekuritas ya, surat-surat berharga. Kemudian yang ketiga penyelesaian liabilitas jangka panjang dengan modifikasi perjanjian. Oke, jadi ada 3. Jadi ada 3 penyelesaian liabilitas jangka panjang. Kita bahas yang pertama ya, dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Kalau pelunasan ya liabilitas jangka panjang sebelum tanggal jatuh tempo, maka nanti ya yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nanti ini kopi. Nanti menentukan dulu berapa reacquisition price atau nilai pelunasan. Kemudian yang kedua, apakah ya ada interestnya, ya, interest yang belum dibayarkan atau belum unpaid. Gedean saya unpaid.
unamortized. Diskon jadi apakah ada biaya bunga yang belum dibayarkan atau diskonto atau premium yang belum diamortisasi sampai dengan tanggal pelunasan. Baru setelah itu mencari ya, menentukan berapa nilai tercatat. Nilai tercatat ya, liabilitas jangka panjang sampai dengan tanggal pelunasan. Oke, baru setelah itu menentukan gain or losses. Oke, ini gain and losses. Gain or losses. Jadi ini yang terpenting ini. Warning seperti ini. Nih, ya ada ya. Pada saat ini unamortized premium or discount must be amortized up to karena ini ada ketentuan ini. Saya cut aja. Ini. Sendiri aja ya biar enggak. Sebentar. Ini agak ya riuh. Jadi yang satu aja biar enak, nggak usah banyak ini. Oke ya. Jadi ini pada saat pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka yang perlu diperhatikan itu nanti dilihat berapa nilai pelunasannya. Ya, reacquisition price-nya berapa. Kemudian apakah ada bunga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelunasan. Kemudian apakah ada amortisasi diskonto atau premium yang belum dicatat, gitu ya. Nah, ini penting, terutama unamortized diskon atau premium pas sampai dengan tanggal pelunasan ini harus dilihat karena ini nanti akan mempengaruhi nih net carrying amount-nya. Ya, nilai tercatat ya pada sampai dengan tanggal pelunasan itu salah satunya kan ini menjadi pertimbangan, ya, menjadi penentu nilai, salah satu penentu nilainya, nilai tercatatnya. Baru setelah itu nanti gain or losses baru dihitung, ya. Kemudian dihitungnya dengan cara bagaimana? Nih membandingkan antara reacquisition price dengan carrying amount-nya. Jadi nanti kalau carrying amount-nya lebih besar dari reacquisition price-nya ada gain, kemudian kalau terjadi kebalikan ada loss. Oke ya, kita lihat contohnya di sini. Ini ada Evermaster ya, menerbitkan obligasi tanggal 1 Januari 2022. Oke. Akan jatuh tempo 5 tahun yang akan datang. Obligasi memiliki nilai nominal sebesar 100.000. Bunga obligasi 8%, bunga pasar 10%. Nah, ini setelah dihitung ya, sama yang contohnya di Evermaster tuh ya. Setelah dihitung ketemu present value-nya sebesar 92.278. Ya, contohnya sama di Evermaster. Oke, berarti nanti ini dibuat schedule. Kalau ada informasi seperti ini berarti ada schedule. Schedule pembayaran bunga dan amortisasi diskonto itu seperti ini. Paham ya? Buat schedule seperti ini. Jadi dihitung dulu present value-nya berapa, nanti dari itu ketemu nih schedule untuk pembayaran bunga dan amortisasi diskonto. Dan nggak ada masalah. Nah, sekarang diketahui nih dari penerbitan ini, penerbitan obligasi ini diketahui nih, if on Januari 1, tanggal 1 Januari 2024,
2 tahun setelah penerbitan, Evermaster ini melunasi penerbitan obligasi tadi. Jadi menarik obligasi tersebut and cancel it. Artinya apa? Ditarik untuk seterusnya, tidak akan diterbitkan kembali. Oke ya, dengan harga ya penarikan sebesar ini at 101. Nah, kalau at 101 itu mengindikasikan bahwa ini menunjukkan apa? Reacquisition price-nya. Reacquisition price-nya berapa? Harga penarikan. Itu berapa? Harga pelunasannya. Berarti menunjukkan kalau 101 itu berarti 101% dikali dengan nilai yang akan jatuh tempo. Nilai yang jatuh temponya berapa? Nih 100.000. Oke, kasih warna beda aja biar berarti nanti ini berarti 101% dikali dengan ini. Ini reakuisisi reakuisisi price-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Karena ini dilunasi tanggal 1 Januari 2024, berarti pas tanggal pembayaran bunga, berarti it's okay, nggak ada masalah. Secara otomatis bunga sudah dibayarkan, asumsinya seperti itu kan? Bunga dibayarkan, ya, ini. Ya. Reacquisition price-nya berapa? Nah, sekarang kita lihat. Dari itu, kita copy. Ini kita copy ya, kita copy dulu. Copy, kemudian kita lihat di sini. Andu. Biru ya, kopinya harusnya kopi. Ini copy slide. Oke, copy slide. Oke, sini ya. Berarti aku price-nya berapa? 101% dikali dengan berapa? Tadi berapa nih? 100.000 ya? Dikali dengan 100.000. 100.000. Kamu berapa? 101.000. Oke, kemudian interest yang belum terbayarkan ada? Enggak ada. Berarti ini tanggal 1 Januari asumsinya sudah dibayar. Oke ya, berarti asumsinya sudah dibayar, berarti tidak ada. Kemudian amortisasinya ini tidak ada. Ini tidak ada. Oke. Amortisasi premium atau diskon ada enggak? Amortisation diskon ada enggak yang belum dicatat? Ini tidak ada. Baru setelah itu menghitung andu. Oke, berarti tidak ada. Karena sudah diamortisasi di ini tanggal 31 Desember 22. Ya kan? 23 ya, di tanggal 31 2023 sudah melakukan amortisasi diskonto ya. Ini dua ini. Berarti yang belum dicatat amortisasinya tidak ada. Baru setelah itu menentukan nilai tercatat. Nilai tercatatnya sudah diketahui tanggal 1 Januari ini merah ini. Nih, 94925 nih, temu. Sesuai schedule. Nah, dilihat dari buku besarnya 94 berapa? Nanti di buku besarnya akan terlihat 94925. Ya, 925. Nih. Ini berarti ini dilihat dari buku besarnya ya, atau dilihat dari schedule, tapi ya harusnya lihatnya dari buku besar. Ini kan dibuat schedule aja. Temu ya. Baru setelah itu menentukan gain analysis. Gain analysisnya dihitung dari mana? Oke. Berarti nilai tercatat berarti 94 berapa? 925 dikurangi dengan ini reacquisition price-nya berapa? 101.000 ya. Atau ben ora ini ya. Oke. Sama dengan bagaimana? Ini berarti menunjukkan berapa? Nilai tercatatnya utang itu sakmene. Duwe utang 94.925. 94.925, tapi bayarnya 101.000. Berarti apa? Rugi tak? Wong utangnya luwih cithik, lebih kecil dari yang dibayarkan. Utang 1.000, bayar 2.000. Ya rugi perusahaan, maka dicatat nih. Maka dicatat apa? Loss. Loss. Oke, dari sini maka baru dibuat jurnal nih.
Nih, lossnya berapa? Nih, lossnya berapa? Sebesar berapa? Selisihnya berapa? Ya, 6075 ya. 6 6075 rugi. Nah, ini baru dicatat. Nih, dari dicatat. Oke, nah ya, rugi berarti dicatat nih. Bond payable harusnya kan di buku besar jumlahnya 94925 dari sini. Per tanggal 1 Januari 2024. Makanya tak tulis nih saldo awal. Oke ya. Oke. Nah, nih dicatat 94925. Nah, ini nggak usah. Udah. Oke, berarti 94925 nanti dihapuskan. Oke. Bond payable dihapuskan. Kemudian kas dikeluarkan sebesar harga pelunasan, kemudian mengakui rugi pelunasan utang sebesar 6075. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini tetap nggak bisa, nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi nggak banyak sih. Sekarang kita lihat, ini kebetulan kan ini contohnya, pelunasannya pasti pembayaran bunga. Terus nek pelunasannya pas tidak pembayaran bunga, terus piye? Ya, ini yang di buku Anda Pak Kiso membuat contoh ini. Tapi kan orang jadi mikir, nek dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo itu kan anytime gitu. Tidak selalu pas tanggal pembayaran bunga. Oke. Nah, saya pengennya Anda latihan sendiri gitu, tapi ya sudah gitu ya. Kita bahas di sini. Ini contohnya sama. Tetapi pelunasannya tidak pas tanggal pembayaran bunga, tanggal 1 Januari atau 1 Juli, tetapi dilunasi ini ya, asumsinya ya, di tahun 2024, tetapi tanggal 1 Maret 2024. Oke, nah pelunasannya itu di sini, di antara tanggal ini. Paham? Oke ya, sekarang kita ini di copy. Copy dulu. Contohnya sama, tapi dilunasi di tanggal 1 Maret 2024. Nih. Oke. Nih, kalau ada seperti itu berarti kita lihat. Adalah. Kok ya keliru terus. Ini di copy. Ini di sini ya. Oke, berarti ini dilunasinya di sini di antara tanggal ini. Oke, berarti nanti dihitung. Sama seperti biasa. Reacquisition price-nya berapa? 101% kan? Sama, 101%. Oke, setelah itu tanggal 1 Maret dilunasi. Berarti tanggal terakhir bayar bunga tanggal berapa? 1 Januari 2024. Berarti tanggal 1 Januari sampai dengan berapa? Dihitung. Bunga untuk 6 bulan 4.000 toh. Di sini 4.000. Nih, di Juli ini 4.000. Berarti nanti dihitung bunga yang nanti harus dibayarkan ya. Itu dari mulai tanggal Januari 1 sampai dengan Maret 1 2024. Jumlahnya berapa? Dihitung. Berarti 4.000. 4.000 kan 6 bulan. Nih 4.000 schedule-nya 4.000 dikali dengan berapa? Januari sampai Maret. Januari, Februari, Maret. 2/6. 2/6. Ketemu berapa? Coba dihitung pakai kalkulator. Yuk. Biar Anda paham. Karena ini di buku di sini tidak ada. 133, Bu. Berapa? Ketemu ya? Segini kelihatan nggak? Kekecilan. Segini ya. Berapa?
133 bukan, Bu? 333. Gini ya. Oke. Terus unamortized diskon. Berarti yang belum dicatat amortisasi diskonnya berapa? Nih. 746 ini kan untuk 6 bulan. Berarti 746 ini sama. Ini untuk periode untuk periode 2 bulan. Copy. Ganti aja. Ya, paste. Berarti ini dari sini 746. Berarti ini 746 dikali 2/6 berapa? Yuk, pakai kalkulator. 248. 248 ya. 248,6. 6 dibulatkan aja ya, pen pena ya. 249. Gitu ya. Oke? Sudah? Ya, Bu. Oke. Berarti nilai tercatatnya bagaimana? Baru ini nanti ditulis ini. Berarti nilai tercatatnya itu berarti add. Ya. Carrying amount tak cat carrying amount add. Ini berarti dari sini 1 Januari 2024 kan jumlahnya ini. Jumlahnya kan 94925 ini. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan amortisasi ini yang belum dicatat nih. Oke ya, nanti dihitung dari situ. Ditambah dengan apa? Ditambah simbol tambahan mana ya kok nggak kelihatan? Tambah apa? Ditambah apa? Nih. Diskon amortisasi 2 bulan. Januari 1 sampai dengan Maret. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 249. Ini totalnya berapa? Berarti carrying amount-nya untuk utang obligasinya per Maret 1 2024 berarti 9492 ditambah 249 berapa? 95174, Bu. Yuk. 95174. Oke, 95174. Sehingga nanti di sini 95174 101 dikurangi 95174 berapa? Berapa? 5826. 5826. 26. Iya. 26. Oke. Jadi ini. Caranya begini. Nah ya. Nah, nanti. Oke. Nah, ini berarti di sini baru dicatat nih, ya. Interest yang belum dibayar kan 133 nih. Nih. Ya, segini aja ya. Biar bulat. Ini tadi apa? Nah, saya rambut. Nanti diganti. Sudah saya buatkan, tapi biar Anda paham aja. Berarti ini 49 ya tadi ya. Oke. Berarti ini dicatat nih bunga sekian. Ini dicatat. Berarti dicatat nih. Interest expense-nya berarti totalnya berapa? Dari kas yang dibayarkan ditambah dengan
amortisasi diskonto. Nih, kas yang belum dibayarkan sekian, amortisasi diskontonya sekian. Oke, totalnya berarti dicatat nih. Biaya bunga, nih, bond payable sekian. Atau nanti di ini enggak apa-apa. Sehingga apa? Nanti nih kita lihat ya, jumlahnya berarti ini tadi apa? 249 ya. Ini aja biar konsisten ya. Sebetulnya sudah saya ini kan biar Anda paham. Ya, langkah-langkahnya. Nih. Jadi tadi berapa? 95174. 4 di sini 95174 ya, disamakan aja. 95174. Terus untungnya berapa tadi? 5826 ya, 5826. Nih. Baru nanti perhitungan ini nanti dicatat. Nah, ini tadi dicatat seperti ini. Ini saya ganti ya, 9. Kemudian bond payable berapa? Saya ini aja. Saya ganti. Ini ya, saya ganti. Ini jumlahnya sama ya? 1582 sama ya? Benar ya? Coba ditulis ulang nih. Ini nanti takutnya keliru. Ini tolong di apa? 1333 ditambah 249. Oke, ini saya pindahkan ya. Kemudian bond payable 95 berapa? 174. Berapa? Benar ya? 95174 ya. 95174 174. Kemudian ruginya berapa? 58. Ini benar jumlahnya. 133 ditambah 249. Iya, Betul ya? Udah. Jadi seperti ini. Jadi sudah saya siapkan ya, tapi supaya Anda paham ya dihitung satu-satu dulu ini ya. Jadi biar Anda paham, jadi saya nggak langsung bentuk gitu ya. Tinggal ini nanti gitu. Seperti ini ya. Nah, mencatat apa interest payment sama amortisasi diskonto ya tanggal ini. Kemudian jadikan satu akan sama seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Ini waktunya kurang lagi. Ini detail banget ya, detail. Jadi kalau ini masih ada pembahasan pelunasan liabilitas dengan menukarkan aset atau sekuritas lain ya yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian ada modifikasi perjanjian ya. Ini modifikasi perjanjian, kemudian ada fair value option of balance sheet ya. Kemudian ada penyajian analisis. Ya, masih ada beberapa bahasan yang belum kita bahas. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mas Ibat, tolong ya di range waktunya untuk apa ganti kuliah yang dulu pernah kita lakukan ya. Nanti kalau bisa minggu ini mulai ya, udah mulai nambah kuliah atau ganti